Contoh ya di elektronik sini kita pakai material-material yang sama dengan yang dipakai di mobil Tesla. Hai D-Lovers, balik lagi sama Nabila Daeng. Kamu pernah nggak sih merasakan nih, padahal udah upgrade head unit high-end, pakai kabel audio berkualitas tinggi, pasang DSP, hingga pakai amplifier yang bagus, tapi kok kualitas suaranya tuh masih nggak bagus. Biasanya ini terjadi karena adanya distorsi atau kelistrikannya itu terganggu. Nah, solusinya gimana nih? Di samping Nabila sudah ada Ko Andreas. Nah, Ko Andreas ini akan kasih tahu nih bocoran apa sih perangkat yang perlu kamu gunakan biar kualitas suara audio di mobil kamu itu lebih maksimal. Nah, di samping Nabila udah ada Ko Andreas. Halo Ko Andreas, Halo. apa kabar? Halo. Ya, aku biasa panggil Ko Andre nih, Boleh. biar singkat. Nah, Ko Andre, audio lovers kayaknya pengen tahu nih, sebenarnya kualitas audio suara yang baik itu yang seperti apa sih menurut Ko Andre? Oke, kalau audio itu yang baik pertama kualitasnya sendiri. Nah, kualitasnya itu diukur dari kejernihan. Kejernihan simpelnya seperti ini, seperti kita berbicara begini mudah didengar. Jadi kalau kita dengar penyanyi, lafalnya jelas. Kalau kita dengar instrumen, piano, itu ketukan-ketukannya jelas. Kalau gitar, stringnya jelas. Ya itu prinsip pertamanya. Terus kemudian yang kedua adalah bagaimana musiknya itu menjadi satu kesatuan. Jadi kalau satu persatunya jelas, ketika dia menjadi satu, kan tentunya ada beberapa instrumen dan penyanyi. Ketika dia menjadi satu, dia menjadi musical atau bisa kita nikmati lah. Oh, enak nih musiknya. Nah, itu namanya musicality. Jadi kalau kita nyebutnya transparansinya dapat, musicality-nya dapat, nah ini udah bagus. Ini basic yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana tatan panggungnya, lebarnya, kedalamannya, dan seterusnya. Yang ketiga, dinamika musiknya. Apakah pemain musiknya itu energik? Kalau memang musiknya energik, atau mellow ketika musiknya mellow, dan seterusnya. Nah, ini dinamika dari musiknya, energinya. Nah, itu tiga hal yang menentukan kualitas suara yang menurut saya seperti itu. Nah, kalau dalam audio mobil sendiri, itu sama aja kualitas audio yang baik itu dari tiga itu tadi? Sama, jadi kualitas audio itu tadi berlaku baik di home audio, di car audio maupun di pro audio pada prinsipnya sama. Kita ingin mereproduksi seperti aslinya. Nah, seperti aslinya tadi ya gitu, transparan, musical, kemudian imagingnya, panggungnya bagus, kedalamannya bagus, peletakan pemainnya bagus. Yang ketiga juga energi dari musiknya itu bisa kita dapat. Istilahnya kalau kita nonton live kan bisa bergerak. Nah, kalau kita dengar di audio di mobil ikut bergerak nggak? Kalau nggak kan berarti energinya hilang. Nah, ya, kira-kira seperti itu. Kadang nih ya kita merasa kita persempit dulu, kita ngomongin audio mobil. Oke. Aku misalnya udah upgrade audio, udah ganti head unit high end dan udah pakai audio kabel audio yang berkualitas tinggi, tapi kok mungkin ternyata kualitas audionya tuh nggak bagus, belum tentu bagus. Itu kenapa tuh kok? Bisa jadi salah satu faktornya karena kelistrikannya kotor. Oke. Jadi kalau kita perhatikan, katakan elektronik ya, semua elektronik di audio mobil, ini amplifier ya, amplifier. Setengah bagiannya itu selalu adalah power supply atau yang menghasilkan listrik untuk audio. Setengah lagi baru bagian audionya. Nah, power supply ini kan mengkonversi dari kelistrikan mobil. Nah, kelistrikan mobil yang masuk ke sini itu belum tentu bersih. Bisa jadi dia kotor, bisa jadi terkena pengaruh dari handphone, signal handphone, radio frekuensi, kemudian signal TV, elektromagnetik dan semuanya. Itu akan masuk ke bagian power supply ini. Nah, itulah prinsip-prinsip audio yang menyebabkan walaupun kita udah investasi banyak, hasilnya nggak maksimal karena kelistrikannya nggak sempurna atau nggak bersih, boleh dibilang begitu. Nah, audio lovers, berarti karena sistemnya nggak bersih, berarti kan kalau nggak bersih perlu ada filter. Nah, di sini. Betul. Nah, menarik banget karena Ko Andre selaku CEO dari PT Audio Plus Indonesia ini mengeluarkan perangkat audio untuk memfilter sistem kelistrikan yang ada di audio mobil ini ya, Ko? Betul. Nah, itu boleh dijelaskan nggak ke audio lovers? Betul. Nah, kita menciptakan lah ya, meng-create satu produk dari Harmonic Harmony brand kita beri nama EHD Filter. EHD itu Electronic High Definition. Jadi prinsip suara tadi yang pertama kan high definition. Jadi definisi satu persatunya itu jelas. Kita ada 4 produk
pada intinya keempatnya ini bekerja langsung di power supply atau kelistrikan supaya bersih. Gitu. Nah, kemudian 4 produk ini dipisahkan berdasarkan fungsinya. Jadi masing-masing ada yang bekerja untuk setiap perangkat yang berbeda gitu. Ini kan ada 4 nih kok. Iya. Ada 4 tipe. Nanti boleh dijelaskan nggak sih kok masing-masing tipe ini fungsinya apa? Apakah berbeda dan berbedanya itu di mana kok? Oke, yang pertama kita kasih nama digital. Jadi EHD filter digitals. Kenapa kita namain digitals? Karena ini berfungsi untuk mensuplai kelistrikan ke streamer-streamer seperti ini, cord atau Wi-Fi, streamer-streamer digital. Jadi streamer digital ini signalnya mudah sekali rusak. Jadi dia butuh listrik yang sangat bersih, yang sangat stabil. Nah, inilah penyedia kelistrikannya. Jadi EHD digital sini. Kemudian yang kedua, EHD electronics. EHD electronics bisa bekerja untuk semuanya. Jadi untuk head unit maupun ampli maupun semuanya dia bekerja untuk mensuplai kelistrikan yang bersih untuk semuanya. Jadi kita satu ini bekerja untuk semua. Nah, yang ground ini sangat unik, EHD ground ini memfungsikan dari casing ini tadi, casing amplifier ataupun casing head unit, casing apapun, sehingga dia berfungsi sebagai shield atau tameng, sehingga signal radio frekuensi, signal radio, signal TV, apapun itu RFI dan EMI itu nggak bisa mengganggu ke kelistrikan ini. Nah, yang keempat adalah EHD source. Nah, ini yang paling terakhir, ini berfungsi untuk menyediakan kelistrikan yang bersih terutama untuk head unit dan DSP karena dia cuma mampu 4 ampere. Jadi menyediakan kelistrikan yang bersih untuk head unit dan DSP. Nah, kalau dari masing-masing 4 EHD filter ini kok, ada nggak sih perbedaan dari jenis kualitas suaranya? Ya, pada prinsipnya masing-masing menghasilkan improvement yang berbeda-beda. Contohnya EHD digitals. Ini meningkatkan transparansi dan musicality. Jadi grade pertama tadi, jadi detail, kemudian musikalitasnya, jadi kesatuan itu koherensinya karena ada di EHD digital. Kalau EHD elektronik ini meningkatkan kualitas tonal dari masing-masing. Jadi pianonya lebih bersuara seperti piano yang real. Kemudian gitarnya lebih seperti gitar yang real. Dan kedua, fokus. Karena banyak di dalam musik itu kita jadi susah bayangin, penyanyinya di mana ya gitu. Kalau pakai ini lebih fokus. Nah, kalau EHD ground dia meningkatkan energi. Jadi ini tadi yang saya bahas yang ketiga. Jadi energi musik ketika energinya itu hilang, kita nggak bisa ngebeat kan, nggak bisa menikmati musiknya. Realisme dari musiknya itu nggak ada karena kena pengaruh RFI, EMI. Nah, ini EHD ground yang mengembalikan. Nah, yang terakhir EHD source. EHD source ini karena kelistrikannya bersih yang masuk ke head unit dan DSP, maka dia memberikan dinamika suara yang lebih baik. Dinamika itu begini, kalau kita ketuk drum, dia nggak cuma begini, tapi panjang stroke-nya. Jadi kita merasa musiknya itu lebih hidup. Ya, jadi peningkatannya beda-beda. Berarti tergantung kebutuhan masing-masing si penggunanya. Betul, tergantung kebutuhan dan juga kalau kita mau pakai semua juga bisa. Jadi otomatis kita dapat semua benefit dari keempatnya. Jadi karena menurut aku sebagai awam nih kok di dunia audio mobil, aku juga baru dengar nih yang namanya EHD filter ini. Peletakannya di mana sih kok kalau di mobil tuh? Nah, peletakannya beda-beda. Nah, karena kenapa kita bikin kecil? Karena memang ini harus bisa slip in di tempat-tempat yang sempit. Jadi kalau EHD digital kita udah kasih kabelnya seperti ini. Ini udah built-in lah ya? Ya, ini udah kita kasih, ini tinggal masukin soketnya, dikencengin dengan baut. Nah, yang sebelah sini itu kita connect ke perangkatnya, perangkat digital, jadi streamer. Yang sebelah sini ke kelistrikan mobil, jadi ada plus, minus, dan remote. Seperti itu. Kalau EHD Electronics pada prinsipnya juga sama, dia cuman plus minus aja kabelnya. Jadi ini soketnya kita pasang, lalu sebelah sini ada 2 plus dan 2 minus. Ini kita bisa pakai untuk 2 perangkat, atau kalau kita pasang di fuse block atau di ground block, di fuse block atau ground block dia langsung bekerja untuk keseluruhan sistem mobil. Nah, kalau EHD ground ini agak unik cara pasangnya. Jadi ini soket kita pasang sini, kemudian di ujung satunya ini kita bisa
baut ke, ini ada Skun Y, kita baut ke amplifier casingnya. Oke. Jadi satu unit EHD ground ini bisa untuk 4 perangkat. Katakan 2 amplifier, 1 head unit, 1 DSP. Atau pakai 4 amplifier. Nah nanti head unit dan DSP-nya perlu 1 unit EHD ground lagi. Oke, nah ini cuma ada di EHD ground ini. Betul. Jadi karena dia memfungsikan shield, jadi harus di-connect ke shieldnya, ke casing amplifier atau casing DSP-nya. Nah, yang EHD source ini pada prinsipnya juga sama, dia hanya ada 2 kabel input dan 2 kabel output. Jadi yang input dari kelistrikan mobil, outputnya ke head unit atau streamer seperti ini atau DSP atau apapun maksimum 4 ampere. Nah, ini yang benar-benar filter. Jadi pemasangannya seperti itu. Ya, berarti aku pikir ini bisa dipasang ke 4 ini bisa kita pasang ke satu mobil enggak? Berarti, bisa. Bisa juga? Bisa, ya. Memang seperti itu. Jadi 4-4-nya ini sebenarnya untuk satu mobil. Oh, seperti itu. Sinergi semua langsung. Jadi kita dapat 4 benefit tadi langsung di dalam satu mobil. Tapi kalau mau nyicil, groundnya dulu boleh, electronics-nya dulu boleh. Saya pikir kalau basic adalah source, ground, dan electronics. Kalau kita nggak pakai streamer kan nggak perlu digital. Jadi yang 3 ini basic. Kalau kita pakai streamer portable atau streamer home audio, mau nggak mau kita beli EHD digital. Nah berarti kalau untuk dari grade-nya sendiri kok, ini dari mulai digital, elektronik, ground, source yang paling tinggi yang mana? Atau nggak bisa sebenarnya sama kastanya ya karena mereka bekerja sinergi. Mereka bersinergi jadi harus berbarengan lah ya, nggak bisa dipisahkan. Oke. Sebenarnya ini ada nggak sih upgrade dari produk sebelumnya si EHD filter ini? Upgrade enggak sih, karena Harmonic ini yang pertama kita bikin produk seperti ini. Tapi kalau dibandingkan dengan merek yang pernah kita pegang, dulu kita pernah impor Ecstatic Badcap dari US, tapi saat ini mereka udah mulai berhenti produksi sejak COVID. Jadi itu adalah yang kita lanjutkan dengan EHD Electronics ini. Jadi Badcap itu dulu kurang lebih 4 kali ini size-nya. Nah kita ganti dengan ini, dengan umur pakai yang lebih lama, 4 kali lipat lebih lama, kemudian kemampuan bekerja menghasilkan suaranya juga lebih baik dan ukurannya lebih kecil. Dan harganya pun lebih murah. Berarti ini istilahnya sebagai pengganti dari Badcap. Ya, EHD Electronics ini untuk pengganti Badcap, betul. Oke. Oh ya, Ko Andre, kalau untuk dari materialnya apa aja di EHD ini? Ada apanya sih sebenarnya? Nah, ini karena merupakan produk baru dari kami, jadi sebenarnya di dalamnya ini memang kita cermati ya, karena ini teknologi yang kita sangat sulit untuk buat. Tetapi secara prinsip begini. Contoh EHD Electronics ini kita pakai material-material yang sama dengan yang dipakai di mobil Tesla. Jadi kenapa bisa secepat itu, bisa berjalan sejauh itu dengan kelistrikan yang stabil? Nah itu yang kita pakai di EHD Electronics. Kita bayar patennya. Kemudian EHD digital juga begitu. Pada prinsipnya semua komponen yang di dalam EHD ini kita voicing. Voicing itu begini, kita pasang, kemudian saya selaku produk desainernya mendengarkan satu persatu sampai saya suka suaranya sesuai standar kebenaran. Kemudian kita cari lagi sampai dia nyaman untuk kita dengar perjalanan panjang. Nah kalau udah baru kita produksi. Jadi yang kita pasang di sini adalah audio grade komponen. Jadi komponen itu ada 2 macam, komponen yang sekedar hidup atau yang audio grade. Yang audio grade itu jauh lebih mahal, tetapi ada banyak pilihan. Ada yang arah suaranya lebih ke bright, ada yang arah suaranya lebih ke warm. Nah itu yang kita voicing, kita dengerin sehingga suaranya itu netral. Menurut kita harmoni semua suara harus netral. Customer nggak boleh cari suara dari ini, kurang bright nih, pasang ini. Saya nggak mau begitu. Kita pada prinsipnya netral. Nah nanti kalau ada yang salah yang bikin bright ya dicari, dibenerin gitu, jangan dibenerin dari sini. Jadi ini komponennya intinya adalah audio grade. Nah, kalau untuk seberapa signifikan sih kok perubahannya before after penggunaan EHD filter? Sangat signifikan. Jadi kita kasih warranty, boleh pasang, dicoba. Kalau tidak ada perubahan, boleh dikembalikan ke kami. Sebesar itu efeknya. Dan kita sangat yakin perubahan itu bisa dirasakan oleh siapapun, orang awam pun pasti bisa merasakan perbedaannya. Nah, harganya kok berapa Pak? Harganya 3 produk ini
EHD digital, elektronik dan ground itu 3,5 juta, Oke. kemudian EHD source 4 juta. Oke. Sebenarnya kalau untuk produk dari Harmonic Harmony, ini menurut aku harganya juga nggak terlalu mahal lah ya. Betul. Karena kan memang Harmonic Harmony ini selalu menciptakan perangkat yang high end yang harganya ya masih bisa dijangkau Betul. semua orang. Jadi kita tuh prinsipnya price to performance. Iya. Oke. Kok sebenarnya apa sih yang bikin akhirnya nih Harmonic Harmony ini mengeluarkan atau menciptakan ide untuk yaudah deh bikin EHD filter? Sebetulnya ini karena saya kembali main home audio, udah lama vakum, kemudian main kembali dan saya lihat perkembangan di home audio juga trennya ke arah sana. Kemudian kenapa nggak kita aplikasikan ke mobil, dan kebetulan yang lain belum bikin. Jadi ya udah kita coba kita aplikasikan gitu, dan kemudian kita coba improvementnya sama antara di home audio dengan audio mobil. Kemudian kita mulai pasarkan dan ternyata responnya sangat bagus. Ini launching pas April lalu ya kok? 2 minggu yang lalu, bulan Oke. Nah, Mei. kalau audio lovers mau menemukan EHD filter di mana nih kok? Ada di dealer-dealer kami di seluruh Indonesia, listed di Instagram maupun di website kita. Atau bisa Harmonic cek Harmony. Instagramnya Harmonic Harmony ya? Betul, Audio lovers. atau di website kita harmonicharmony.com. Nah terakhir nih Ko Andre, kasih tahu dong tips untuk audio lovers gimana sih cara menciptakan kualitas audio mobil yang baik tapi nggak mengganggu sistem kelistrikannya. Oke, yang pertama harus pilih perangkat audio yang memang betul-betul berkualitas. Nah, cara memilihnya ya perhatikan aja image produknya ini sampai mana. Kalau banyak yang pakai, berarti barang ini ya betul bagus gitu. Atau paling gampang lagi lihat barang bekasnya laku nggak gitu. Oke. Kalau barang bekasnya masuk hari ini besok laku, berarti banyak orang yang menunggu barang itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau secara teknis begini, didengar aja. Jadi biasanya saya selalu menyarankan customer dengerin dong barangnya, jangan cuman lihat gitu. Walaupun dilihat juga kelihatan kualitas-kualitas pembuatannya juga terlihat ya. Tapi saya sarankan didengarkan gitu. Karena itu ya biar jadi bukti lah ya kalau misalkan suara audio yang bagus tuh seperti ini. Iya. Jadi pada prinsipnya kalau kita beli barang audio ya kita dengarkan. Walaupun fisik bisa mewakili sedikit banyak, tetapi final judgment-nya harus dengan didengarkan. Oke, itu tadi audio lovers. Thank you ya Ko Andre. Sama-sama. Semoga sukses terus Harmonic Harmony dan terus mengembangkan sistem audio yang ada di Indonesia. Oke, Nabila pamit, Ko Andre pamit. Thank you udah dengerin kita. Jangan lupa untuk terus dukung Media Audio dengan cara likes, komen, dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya sebelah kanan biar kamu gak ketinggalan informasi dari Media Audio. See you!